Halo guys, halo everyone. Kali ini gue ingin ngebahas tentang salah satu game yang cukup gue nantikan dalam setahun atau mungkin 2 tahun yang bakal datang. Karena setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya sudah beberapa bulan sih ya sebelum video ini dibuat, seri ke-8 dari salah satu game fighting legendaris yaitu Tekken akhirnya diumumkan. Gue cukup senang dengan announcement dari game ini, mengingat Tekken 7 sudah 5 tahun lamanya menghiasi genre fighting modern ketika dirilis pada 2017 lalu. Nah, setelah gamenya diumumkan dan juga diberikan teaser singkat di beberapa event game, tentu kita bisa berekspektasi bahwa game ini kemungkinan besar bakal dirilis pada akhir tahun 2023. Tentu karena informasi yang bisa kita dapatkan masih terbilang sedikit. Di sini gue lebih mau berfokus membahas tentang harapan-harapan gue untuk seri ke-8 dari Tekken ini. Mengingat ada beberapa hal yang pastinya harus ditambahkan, dikembangkan, atau bahkan dihilangkan ketika suatu game besar akan datang dengan seri yang baru. Jadi di sini gue bakal berfokus untuk membahas tentang itu. Dan jika dilihat dari bagaimana struktur yang telah ada di Tekken 7, gue merasa sepertinya seri ke-8 ini akan jadi penutup untuk franchise game fighting yang satu ini. So langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Harapan-harapan gue untuk game fighting yang satu ini. So, yang pertama di sini yang pengen gue bahas tentu adalah engine ya. Engine-nya itu mirip gitu dengan apa yang ada di teaser yang telah ditunjukkan. Ya, karena gue tuh sebenarnya cukup terpukau dengan engine yang ada di teasernya. Dan dari apa yang gue lihat, sepertinya Tekken 8 ini juga bakal mengimplementasi apa yang dilakukan seri pendahulunya, yaitu Tekken 7. Di trailer peluncuran Tekken 7 di tahun 2017, kita juga bisa melihat bahwa mereka juga memamerkan engine in-game dalam teasernya. Dan ini membuat gue optimis bahwa Tekken 8 sepertinya bakal dipromosikan dengan cara yang sama. Terutama di Unreal Engine 5 ini ya, Tekken 8 tuh benar-benar terlihat memukau. Lompatan grafiknya terasa dan visualnya juga begitu memanjakan. Walau memang agak terlalu cepat ya untuk menyimpulkan, tapi gue bisa optimis bahwa implementasi engine yang ada di teaser kemungkinan besar bakal diterapin juga di in-game-nya. Apalagi jika dilihat di teaser, Tekken 8 hanya akan dirilis untuk next gen konsol seperti PS5, Xbox X, dan juga PC. Jadi harusnya Bandai Namco juga nggak akan pusing-pusing untuk memangkas visual agar bisa juga dimainkan di current gen konsol. Nah, selanjutnya yang pengen gue bahas itu adalah karakter roster yang lebih banyak. Kalau ini sih gue nggak bakal berharap banyak ya, apalagi Tekken 8 pastinya bakal punya story yang bisa menjadi salah satu faktor kenapa karakter-karakter tertentu tuh nggak bakal bisa diakses. Tapi kalau ini memang akan jadi seri terakhir dari game ini, gue bakal mengekspektasikan karakter roster yang lebih banyak lagi. Karena kita tahu reputasi Tekken di level kompetitif adalah salah satu yang terbesar. Dan gue benar-benar berharap karakter roster bisa menjadi pertimbangan untuk dibuat lebih variatif lagi. Tentu ada faktor nostalgia untuk beberapa karakter yang entah kemana ya, seperti Christy, Bruce, Raven, atau mungkin Roger Junior. Dan di samping itu, gue juga pengen ngeliat bagaimana Bandai kembali membuat karakter-karakter original seperti yang telah diimplementasikan pada seri ke-7 dari Tekken ini. Gue rasa kemunculan Kunimitsu yang baru, Leroy Smith, bahkan Lydia Sobieska di Tekken 7 tuh udah cukup membuktikan bahwa Bandai punya kapasitas untuk membuat karakter original lainnya ketimbang berfokus pada karakter kolaborasi. Karakter kolaborasi itu sebenarnya bukanlah ide yang buruk di mata gue. Tapi jika terlalu berfokus untuk itu, gue rasa akan membuat gamenya kurang menarik bagi gue pribadi. Karena identitas dan esensi dari gamenya itu bakal terasa kurang. Apalagi karakter kolaborasinya adalah karakter yang sebenarnya kurang bisa diimplementasikan di dalam sebuah game fighting, terutama di seri Tekken ini. Nah, poin ketiga yang pengen gue bahas adalah interaksi per karakter saat intro. Nah, ini tuh gue pengen banget ya, ada pendekatan lebih mendalam tentang para karakter yang ada di game ini. Dan tentu kita nggak bakal terasa aneh juga jika porsi setiap karakter ditaruh di story mode-nya. Tentu bakal membuat story-nya menjadi kurang menarik karena bakal bercabang-cabang. Nah, cara alternatifnya menurut gue adalah dengan memberikan interaksi singkat pada setiap karakter di bagian intro ketika pertarungan bakal dimulai. Jika kalian masih bingung gitu dengan maksud gue di sini, kalian mungkin bisa melihat implementasi yang digunakan oleh NetherRealm Studio ya, untuk dua seri game mereka, yaitu Mortal Kombat 11 dan juga Injustice 2. Di mana tiap karakter yang kita pilih bakal punya dialog mereka masing-masing. Dan walau kesannya fitur yang bakal kurang diperhatikan, tapi gue benar-benar menginginkan ini ada di Tekken 8. Karena kalau dilihat bagaimana NetherRealm Studio membawa fitur ini, gue tuh bisa menikmati banget loh dialog singkat yang diberikan. Dan variasi di dialognya juga keren-keren, mulai dari easter egg atau referensi, lore dari para petarung, bahkan sampai ke dialog-dialog emosional dari para karakter. Dan fitur ini lebih gokil lagi kalau ada di Tekken 8, karena para karakter bisa saling mengerti percakapan lawannya yang punya bahasa yang berbeda-beda.
Contohnya aja itu Jin yang bisa pakai bahasa Jepang, tapi dia bisa mengerti dengan apa yang disampaikan Warren yang notabene menggunakan bahasa Korea. Dan ini walau kemungkinannya kecil, tapi gue sangat berharap sekali ini bisa dihadirkan di Tekken yang ke-8 ini. Next yang bakal kita bahas itu adalah penambahan moveset untuk karakter-karakter yang telah ada. Memang kita udah disediakan dengan 100 lebih moveset untuk setiap karakter, terkhususnya di Tekken 7. Tapi entah kenapa, improvement dari gameplaynya itu nggak bakal terasa jika tidak adanya moveset baru untuk setiap karakter. Karena entah kenapa, walau visualnya meningkat, bakal terasa agak kurang jika moveset yang disediakan hanya itu-itu aja. Moveset dari setiap karakter di sini juga nggak harus dirombak secara penuh kok. Tapi setidaknya diberikan 5 atau 6 gerakan baru untuk membuat gameplaynya terasa lebih fresh untuk dimainkan. Apalagi ketika Tekken 8 ini rilis, pasti bakal ada season ataupun patch update yang memungkinkan ini untuk bisa diimplementasikan. Jadi dengan adanya moveset baru, kita juga bisa bereksperimen dengan combo-combo baru yang pastinya bakal membuat kreativitas bermain kita itu jadi lebih meningkat lagi. Nah, poin selanjutnya tuh yang pengen gua bahas adalah implementasi story-nya. Implementasi story dari Tekken 7 tuh menurut gua benar-benar kurang memuaskan ya. Karena kita bakal diberikan perspektif sebagai orang ketiga yang menjadi saksi dari pertempuran keluarga Mishima. Memang di atas kertas ini adalah konsep yang bagus, tapi sayang eksekusinya kurang memuaskan aja menurut gue. Gue gak terlalu menikmati pembawaannya dan juga hanya ada beberapa cutscene yang punya adegan yang menegangkan. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa gue lebih memilih menonton storynya di YouTube ketimbang memainkannya sendiri. Dan gue berharap Tekken 8 bisa mengubah ini. Gue berharap banget storynya bisa seapik dari beberapa seri pendahulunya. Apalagi di era sekarang, voice actor tuh udah menjadi salah satu aspek yang bakal sangat diperhatikan. Jadi gue bisa mengekspektasikan story yang lebih masif, lebih greget, dan lebih keren lagi. Gue cuman pengen at least storynya diambil dari perspektif karakter yang terlibat langsung daripada menggunakan sistem orang ketiga yang jujur aja kurang klimaks menurut gue. Dan bakal lebih bagus jika karakter dari franchise lain ini tidak terlalu ikut campur dengan story utama dari seri ke-8 ini. Sehingga lore-nya bakal lebih jelas dan lebih mendalam lagi. Nah, nextnya yang pengen gue bahas adalah optimisasinya terutama di versi PC ya. Gue udah sering banget tuh melihat beberapa game Bandai yang entah kenapa optimisasinya di PC itu kurang banget menurut gue. Apalagi game-game yang diadaptasi dari manga layaknya Jump Force, Ninja Storm 4 dari Naruto, dan juga Captain Tsubasa tuh yang dirilis di tahun 2020 lalu. Untuk versi konsol harusnya Tekken 8 gak ada masalah ya, karena Bandai sejauh ini selalu bisa memuaskan konsol player, entah itu player PS ataupun Xbox. Gue gak bakal berharap optimisasinya bakal gila banget sampai bisa dioptimisasi untuk bisa dimainin di low-end PC. Tapi gue lebih pengen Tekken 8 ini membawa fitur optimisasi yang memang ada di Tekken 7. Mulai dari pengaturan resolusi, controller, V-Sync, pengaturan grafik, dynamic shadow, dan yang lain-lain. At least bisa dikasih optimisasi agar kita bisa bereksperimen dengan pengaturan visual yang kita inginkan. Nah, poin ketujuh yang kita bahas mungkin bukan salah satu aspek yang bakal diperhatikan mayoritas player ya. Tapi gue benar-benar menginginkan agar voice karakternya itu tetap konsisten untuk semua karakter yang telah ada di seri sebelumnya. Karena entah kenapa ya, gue tuh udah benar-benar melekat banget dengan suara dari setiap karakter. Apalagi ketika sedang bertarung. Gue yang suka pakai Kazuya aja benar-benar suka dengan voice dari Kazuya ketika dia mengatakan. Apalagi saking adiktifnya voice karakter yang ada, terkadang beberapa voice dari karakter Tekken tuh sering banget dijadikan meme yang beredar di internet. Bakal kurang banget menurut gue jika sampai dihilangkan. Tapi dilihat dari teasernya memang ada beberapa voice dari Kazuya dan Jin yang masih menggunakan aset yang sama. Jadi gue gak bakal terlalu khawatir dengan ini. Justru dari teasernya itu malah menemukan beberapa voice clip baru dari Kazuya dan Jin. Jadi gue merasa mereka gak akan memangkas atau mengganti voice karakternya, tapi justru menambahkan beberapa klip sound baru untuk setiap karakter. Dan yang terakhir kayaknya yang bakal gue bahas ya, poin ke-8 itu ya tentunya adalah arcade mode dengan ending untuk setiap karakternya. Kekurangan terfatal Tekken 7 menurut gue adalah story-nya. Dan kita juga telah kehilangan arcade mode yang bisa memberikan ending per ending untuk setiap karakternya. Dan ini cukup membuat gue kecewa jujur aja. Nah, gue berharap tuh ini nggak terulang lagi Tekken 8. Terutama arcade mode-nya. Gue lebih pengen pendekatannya lebih mirip dengan apa yang mereka bawa di Tekken 5. Dimana setiap karakter bakal diberikan prolog, kemudian memainkan 8 stage, bertemu dengan final boss di stage ke-9, dan akhirnya diberikan epilog berserta ending berupa movie pendek untuk setiap karakter yang telah menyelesaikan arcade mode. Dan implementasi ini adalah yang terbaik menurut gua di semua seri Tekken jika kita membahas tentang arcade mode-nya.
Gue benar-benar berharap Tekken 8 ini bisa membawa kembali type arcade mode yang seperti ini. Apalagi di setiap movie pendek per karakter tuh bakal disajikan beberapa variasi cerita. Ada yang sedih, lucu, bahkan sampai ke yang absurd. Kita juga bakal diberikan penyegaran setelah menyelesaikan arcade mode untuk setiap karakter. So, itulah dia prediksi dan harapan-harapan gue untuk Tekken 8. Memang mungkin ada beberapa prediksi gue di sini yang gak bakal terimplementasi, tapi gue juga gak bakal terlalu mempermasalahkannya. Karena mungkin aja mereka bakal punya cara mereka sendiri dalam membawakan seri ke-8 ini. Dan mungkin aja apa yang bakal mereka implementasikan bakal melebihi harapan-harapan gue. Dan gak pernah gue kepikirkan mungkin sebelumnya. Jika kalian sekiranya punya pendapat kalian ataupun ingin menambahkan sesuatu atau bahkan ingin mengkoreksi pendapat gue, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow fanpage gue di The World of Galen dan Instagram pribadi gue di @themagnificentgalen. Makasih yang udah nonton sampai habis. So that's it for today. Vanilla Cookie undur diri and see ya.